Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'anil Karim yang memerintahkan kita untuk takut pada satu hari. Artinya sayogianya kita takut di setiap harinya. Tapi di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang memerintahkan kita takutlah pada satu hari. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada satu hari. Hari apa itu Bapak Ibu sekalian? Turja'una fihi ilallah, ketika kalian akan menghadap Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa takutlah kalian di saat kalian sakrat akan memulai awal kehidupan akhirat. Jadi itau ko menang risik dia asoh rigau angkamu mangolori puang Allah Ta'ala untuk mulai amulanna akatutungang akhirat. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, hendaklah kalian takut pada satu hari turja'una fihi ilallah, ketika kalian akan mengawali perjalanan akhirat. Awal daripada perjalanan akhirat tentunya adalah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu selaku orang yang beriman dan percaya akan adanya hari akhirat, inilah yang menjadi beban yang sangat berat bagi kita orang yang beriman. Terkadang selalu terbayang magar matuk komadaki, bagaimana kita di alam kubur, bagaimana selanjutnya ketika kita akan dibangkitkan, dan seluruh fasa-fasa kehidupan akhirat. Bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Itu yang selalu terkadang selalu ada dalam pikiran, dan memang soyogianya seperti itu. Karena beragama ini Bapak Ibu sekalian dengan keyakinan akan akhirat, di samping beriman kepada Allah juga keyakinan akan akhirat. Ternyata ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Abu Laits menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang ditakutkan oleh orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala justru nantinya akan memberikan kebahagiaan setiap orang yang beriman menjelang kematiannya. Apa yang kita khawatirkan ma'asyiral muslimin, Abu Laits mengatakan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh orang yang beriman justru Allah akan ganti ma'asyiral muslimin dengan kebahagiaan menjelang maut. Ini sesuai apa yang kita bacakan tadi pada ayat muqaddimah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, tapi syaratnya istiqamah, bukan hanya mengikrarkan di dalam diri bahwa saya beriman kepada Allah, akan tetapi mesti ada istiqamah. Setiap orang sangat mudah mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tapi yang terberat di dalam kehidupan ini adalah istiqamah. Inilah yang akan menjadi materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, terkait dengan Bapak Ibu sekalian amanah yang diberikan kepada kami untuk membawakan pengajian tentang aqidatut tauhid. Kita telah membahas ma'asyiral muslimin apa faidah terbesar, keuntungan yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat. Yang pertama kita sudah bahas bahwa dengan beriman kepada malaikat kita akan semakin mengagungkan Allah di dalam hidup ini. Setiap kehidupan kita, setiap ibadah kita selalu didasari karena pengagungan kepada Allah. Karena kita sangat mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Satu. Yang kedua,
keuntungan terbesar yang kita dapatkan dengan beriman kepada malaikat adalah kita senantiasa merasa diawasi, karena ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi ma'asyiral muslimin. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ketika dua malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal ibadah, anil yamini wa anis shimali qa'id, setiap orang mesti menyadari bahwa di samping kanan dan di samping kirinya ada malaikat yang senantiasa menyertainya. Jadi dua ni agurut takamina batoy na rikutuma tappa riasang malaikat mapakaraja kiripuang Allah Ta'ala. Betapa kecil hamba ini. Malaikat yang begitu besar mengatakan, ma'azamuka Rabbana, betapa besarnya engkau ya Allah. Bagaimana kita manusia jadi kota yang kami ya sangi mapakaraja, maka hidup ini penuh ta'zim. Kita dalam salat penuh ta'zim, kita melaksanakan seluruh amal ibadah penuh ta'zim. Kita tidak pernah merasa diri besar. Malaikat yang sebesar itu merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muraqabatullah, bahwa idh yatalaqqal mutalaqiyani, ketika dua malaikat pencatat amal perbuatan, anil yamini wa anis shimali, ada yang duduk di sebelah kanan dan ada yang duduk di sebelah kiri. Apa yang kita rasakan bapak-bapak dan ibu sekalian? Kita senantiasa dalam pengintaian, dalam pengawasan, degaga gauta sangadina ni semana puang Allah Subhanahu wa taala, dan ditugaskannya malaikat ini bapak-bapak dan ibu sekalian adalah akan melahirkan sifat yang sangat mulia, yaitu muraqabatullah. Ketika kita sudah memiliki dua sifat ini, antara ta'zimul khaliq dan yang kedua adalah muraqabatullah, maka akan lahir satu sifat lagi ma'asyiral muslimin, sifat yang ketiga namanya istiqamah. Kalau sudah ada ta'zimul khaliq, kita memuliakan Allah. Yang kedua, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang akan muncul itu sifat yang sangat mulia, yaitu istiqamah bapak-bapak dan ibu sekalian. Apa kaitannya istiqamah dengan malaikat? Di dalam Al-Quran dikatakan, ma'asyiral muslimin, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatun, setiap manusia akan ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, setiap manusia baginya ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah mengikutinya secara bergiliran. Jadi ada malaikat yang ditugaskan bukan secara umum kepada setiap manusia, akan tetapi setiap individu, tungkat-tungkat taci dia tahu. Tungkat-tungkat taci dia tahu. Ini sesuai apa yang disampaikan, ya, penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan ayat ini. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi tingkat itu pasti tola-tola, saling berganti, saling bergiliran, mengikuti kita semuanya. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan, lil abdi malaikatun yata'aqabuna alaihi, maka setiap orang semestinya menyadari bahwa pada diri mereka dia tidak terlepas dari malaikat. Ada malaikat yang selalu mengikuti kita secara bergiliran dan bergantian bapak-bapak dan ibu sekalian. Harasum bil laili wa harasum bin nahari. Lain malaikat yang menjaga kita di waktu malam, lain pula malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga kita di waktu siang. Inilah yang senantiasa patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Segala apa yang Allah ciptakan Bapak Ibu sekalian adalah untuk kita. Bahkan malaikat pun Allah ciptakan untuk menjaga kita, makhluknya bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi ini sifat yang ketiga yang muncul ketika kita sadar Bapak Ibu sekalian beriman kepada malaikat. Sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh orang beriman adalah istiqamah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sinin nasaji sallam ala bikiki hadir. Ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah ini dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qaula la as'alu anhu ahadan gairak." Dia bertanya kepada Rasulullah, minta dinasihati, diberikan nasihat. Apakah ada, sampaikan kepadaku sesuatu yang bermanfaat, nasihat yang sangat lugas, singkat, padat, semua sudah tercakup di dalamnya. Kira-kira kiritai pakutanana, Bapak Ibu sekalian, berikan kepadaku satu nasihat singkat, padat, sudah mencakup seluruh nasihat. Kulli fil islami qaula, aja nama lampe namo maponco mi kong kamanemui. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Maponco to ngayelingi ku Nabi. Nasihat ini bukan hanya kepada Sufyan bin Abdullah, akan tetapi nasihat yang sangat padat, singkat, telah meliputi segala-galanya. Sinin na pengajaran agama yang kemana ngekuilalangi. Qul amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian komitmenlah dari apa yang kau ucapkan. Paui maka de matapak ka ripuang Allah Ta'ala napa tsumma istaqim. Pak dupai irupuremu pau. Tentu ini berat sekali ma'asyiral muslimin. Qul amantu billah, kalimat yang paling singkat, yang paling padat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabatnya ini adalah berkatakanlah saya beriman, tsumma istaqim. Kemudian istiqamalah kamu apa yang sudah engkau katakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata Sufyan dalam riwayat lain, sahabat ini yang tadi bertanya, natanai si Nabi tanah kadaya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, di tubuh ini, anggota tubuh yang paling engkau khawatirkan pada tubuh saya ini, agakku kami namala tak kita orang. Apakah mata saya yang engkau khawatirkan, yang kira-kira yang bisa menyebabkan saya binasa? Atau apakah telinga saya yang bisa menyebabkan saya binasa? Aga napau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya pertanyaan seperti ini, ma akhwafu ma takhafu alayya ya Rasulullah. Agakku tak kita orang, makira kira-kira betul. Apa yang engkau khawatirkan pada diri saya ini? Coba gari acami-cami ki Pak, kira-kira agatai di tak kita orang. Kira-kira aga matuk pan rasai ki oku atakaletai. Kagaina matuk pan rasa-rasa ki asuri mondrina puang Allah Ta'ala. Inilah yang ditanya Bapak Ibu sekalian sahabat Rasulullah SAW. Nah kada Nabi Muhammad SAW fa'akhadha bilisani nafsihi, ay fa'amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi wa asyara ilaihi wa qala hadha. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia kami nawak kita orang riwatah kalimu. Yang paling Rasulullah khawatirkan pada diri kita semua hamba umat-umatnya Bapak Ibu sekalian, napasu ilillana Nabi sallallahu alaihi wasallam napa nakatan ni capan. Aga napau Nabi fa asyara ilaihi thumma qala hadha. Ia kami nawak kita orang ngeri palawangan mu mana? Ia capak nalilami. Ya, jadi itu kami nak kita orang Nabi yang menyebabkan kita ma'asyiral muslimin bisa menemukan kebinasaan, kerugian pada tumacilaka serimundrina puang Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, artinya sangat mudah kita mengucapkan saya beriman. Setiap saat kita mengucapkan Bapak Ibu sekalian, iyyaka na'budu, hanya kepadamu, padahal tidak demikian. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka ampalan dari maka dari iyyaka inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup matiku hanya untuk Allah. Padahal tidak seperti itu kenyataannya ma'asyiral muslimin. Ini roh bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mampu mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kemudian kau betul-betul beristiqamah,
Maka orang yang seperti ini tidak perlu khawatir pada 3 keadaan. Sekali lagi, tidak perlu khawatir pada 3 keadaan seperti apa yang dikatakan oleh Mujahid. Tidak perlu khawatir indal mauti, ketika nyawa ini akan berpisah dengan tubuh ini. Jangan khawatir. Wa fil qabri, ketika kita di dalam alam kubur, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Dan ketika kita dibangkitkan untuk menjalani fase kehidupan akhirat selanjutnya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang betul-betul ma'asyiral muslimin mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Istiqamah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maka orang seperti ini aja natami tahu kota lui pasalangi. Murosid diri go angkata melo lisuri pamasena pong Allah Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan alam kubur. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, indal ba'thi, ketika kita dibangkitkan untuk dihisab dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silna saja salam lebih ke hadir. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesuai apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah kada syibta. Qala syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Wa fi riwayatin syayyabatni hudun wa akhawatuha. Abu Bakar pernah memperhatikan Rasulullah. Kemudian dia tegur Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah qad syibta. Ya Rasulullah, saya perhatikan di kepalamu sudah banyak uban. Kenapa akhir-akhir ini kepalamu banyak ubannya? Biasanya ditosat di napamu witana mega ubata, magi na mega ubata. Syibta ya Rasulullah. Kenapa engkau secepat ini beruban? Apa kata Rasulullah SAW? Syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Wa fi riwayatin syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat kata Rasulullah saya beruban adalah surah Hud dan surah-surah yang semacamnya. Surah-surah yang semacam surah Hud adalah Al-Waqi'ah wal mursalati urfa wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang menyebabkan kepalaku ini begitu cepat beruban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Surah Hud dan surah-surah yang mengandung ayat-ayat yang semisal dengan surah Hud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ada apa dengan surah Hud sampai membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban? Ibnu Abbas mengatakan, ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kanat asyaqqu wa la asyaddu min qaulillahi ta'ala fastaqim kama umirta. Ibnu Abbas mengatakan, tidak kita temukan tidak ada satu ayat yang paling sulit dan paling berat bagi Rasulullah. Ayat yang paling sulit dan ayat yang paling berat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat fastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang diperintahkan. Seandainya istiqamah ini sesuai yang kita inginkan, sangat mudah kita istiqamah. Tapi ketika kita diperintahkan istiqamah sesuai yang diperintahkan, tentu ini yang berat. Ya kumakadaki istiqamah sesuai yang kita inginkan, ai kodapi matu lo kama berjama. Ya kodapi matu wukop kai korangi. Orang yang istiqamahnya seperti ini tidak sesuai dengan ayat ini, kama umirta. Seperti yang diperintahkan. Seperti yang diperintahkan Allah. Kalau seandainya istiqamah itu ma'asyiral muslimin sesuai yang kita inginkan, mudah sekali kita beristiqamah. Kan tetapi istiqamah kita diperintahkan kama umirta. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya ubannya selalu bertambah sampai dia mengatakan ayat ini betul-betul yang menjadikanku cepat beruban. Syayyabatni hudun, saya telah dibuat beruban, salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, fastaqim, istiqamalah kalian sebagaimana yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kita kembali pada ayat yang dibacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah Bapak Ibu sekalian menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qal alla tusyrik billahi syai'a. Hiduplah di atas bumi ini, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Aja gaga cek demo bateta mapa duri pun Allah taala dengan sesuatu apapun, walaupun itu hanya dengan mengorbankan lalat, jangan. Walaupun itu hanya sebutir telur, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, bahwa orang yang beristiqamah hidup di atas kehidupan ini ma'asyiral muslimin, dia tidak mensyarikatkan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Umar bin Khattab mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah antastaqima alal amri wan nahyi. Kamu berjalan lurus, bersungguh-sungguh berjalan lurus di atas perintah dan larangan. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah, bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan larangan. Itu menurut Umar bin Khattab. Terus selanjutnya menurut Utsman bin Affan, akhlisul amala lillah. Orang yang istiqamah adalah dia beramal baik, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Akhlisul amala lillah, semata-mata yang dia lakukan adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika istiqamah seperti apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian oleh para khulafaur rasyidin ini, kalau Abu Bakar mengatakan orang yang istiqamah adalah orang yang di dalam hidupnya tidak menyekutukan Allah, yang kedua Umar bin Khattab mengatakan orang yang beristiqamah adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah dan bersungguh-sungguh di dalam menghindari larangan. Kalau Umar bin Khattab mengatakan bahwa istiqamah itu adalah orang ikhlas, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa istiqamah itu adalah adul faraid, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diwajibkan kepada kita, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, selanjutnya ayat ini menyampaikan innal ladzina qalu rabb tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, ku istiqamah itu Pak akan turun kepadanya malaikat. Turun kepadanya malaikat. Ibnu Abbas mengatakan kapan malaikat itu turun? Maka dari Ibnu Abbas itu rungi wiri malaikat indal mauti. Dari kumelo ni masara nyawana watakalena turungi malaikat. Ini Ibnu Abbas mengatakan. Jadi orang yang beristiqamah Bapak Ibu sekalian, dalam situasi sakrat, apa yang ditakutkan oleh setiap orang, ternyata Allah tugaskan malaikat untuk turun kepadanya. Kapan itu turun Bapak Ibu sekalian? Indal mauti, ketika akan menghadapi kematian. Kalau menurut Qatadah wa Muqatil, idza qamu min kuburihim, Qatadah dengan Muqatil mengatakan akan turun kepadanya malaikat, turun kepadanya malaikat idza qamu min kuburihim, ketika akan dibangkitkan dari kuburnya. Akan tetapi Awaqib bin Al-Jarrah mengatakan al-busyra takunu fi thalathi mawatin, berita gembira akan turunnya malaikat kepada hamba-hamba yang beristiqamah itu pada 3 tempat. Jadi berita gembira akan datangnya malaikat kepada orang-orang yang istiqamah Bapak Ibu sekalian akan turun pada 3 keadaan. Yang pertama ma'asyiral muslimin indal mauti, dari kutumelo li suripa masina pong Allah Ta'ala. Yang kedua wa fil qabri ilalan nakiburu. Bapak Ibu sekalian selalu ada malaikat yang menyertai orang yang beristiqamah. Dan yang ketiga adalah indal ba'thi, ketika kita dibangkitkan dari kuburan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan fase kehidupan akhirat. Berita gembira apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian? Berita agan apa no? Kenapa kita bisa sampai begitu gembira sesuatu yang menakutkan ini ma'asyiral muslimin? Dia mengatakan Allah takhafu, kamu jangan takut mati. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang yang beriman jauh lebih indah dari apa yang Allah telah berikan di dunia. Apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beristiqamah
bagi orang-orang yang beriman di akhirat jauh lebih indah jika apa yang Allah dibandingkan dengan apa yang Allah telah berikan, apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, ma'asyiral muslimin. Wa qala Mujahid, wa la takhafu ma tuqaddimuna alaihi min amril akhirah. Maka dari Mujahid, berita gembira yang akan disampaikan malaikat adalah Allah takhafu ala ma tuqaddimuna alaihi min amril akhirah. Dua batuangan ni napaki malaikat nabi cika ki malaikat aja namu mitau ia sinin na pure mu pigau genna ni mu pakai untuk akhirat. Jadi yang bisa mencukupkan kita untuk menghadapi akhirat adalah istiqamah, bukan hanya mengucapkan Rabbunallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna sholati, bukan hanya mengucapkan, tapi nasa Nabi yang paling ku khawatirkan pada umatku capak nanya lillah tabagampa mi pau puah ku puang Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu dega galen na idi mi ku sompa, inna sholati wa nusuki, sitongat-tongan na mateku tuku hanya untukmu. Naka Nabi ta mi tau ka aku macaba mi tepau ya rogage nadina kuragai wide na matongat-tongang untuk pak lupai. Kalimat yang pernah diucapkan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, batuangan nanya agan apa gurutta Mujahid, la takhafu ala ma tuqaddimuna alaihi min amril akhirah. Kamu jangan khawatir terhadap apapun yang engkau akan hadapi dalam urusan-urusan akhirat. Jadi orang-orang yang istiqamah jangan khawatir apa yang akan kita hadapi Bapak Ibu sekalian tentang urusan-urusan akhirat. Jadi dua batuanganna wat dijaji maka dai batuanganna aja namu mitau na sabak pura ni mu pasadia ngang alemu moloiwi angka na bokom mu pasadia ngang alemu untuk akhirat. Wat dito maki batuangi maka dai Bapak Ibu sekalian aja namu mitau apapun yang engkau akan hadapi dalam kehidupan akhiratmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Atha bin Abi Rabbah, la takhafuna wa la takhafu wa la tahzanu ala dhunubikum fa inni aghfiruha lakum. Maka dai malaikat aja namu mitau polri dosa-dosa sini lalu sapuremu pigau. De napaja mettani natawillau doang aku nak dampengi puang Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hanya satu Bapak Ibu sekalian, kita mesti istiqamah. Hati-hati dengan lidah ini. Mari kita betul-betul Bapak Ibu sekalian konsisten istiqamah dengan keimanan Rabbunallah, saya beriman kepada Allah. Jadi pesan yang paling berat Bapak Ibu sekalian, paling singkat yang disampaikan oleh Rasulullah, qul amantu billah, ucapkan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah, kemudian konsistenlah, kemudian komitmenlah dengan apa yang engkau ucapkan, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah takhafu, janganlah engkau takut apa yang engkau akan hadapi dalam kehidupanmu selanjutnya. Indal mauti tumelo mati napa turung ipong Allah Ta'ala malaikat memberikan, menggembirakan kita Bapak Ibu sekalian dengan surga. Di dalam alam kubur Allah pun menugaskan malaikat untuk menggembirakan kita semuanya. Begitupun indal ba'thi, ketika kita dibangkitkan dari kubur untuk selanjutnya menjalani fase kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memang berat. Matana iya nagaga kami na matana ibawa ya tonar na sabar na bitta na maubang waktu na pura turungnya gagay. Aga-aga kami na matana ibawa adalah istiqamah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita selalu meminta setiap saatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, berikan kekuatan kepada saya untuk beristiqamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kecintaan dan kesungguhan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Ilmu agama yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat kita semakin beradab. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membantu kita untuk menjemput amal ibadah, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa semakin menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mari kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga pengajian kita pada kesempatan kali ini pengajian yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'ma yukai mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimma wuffiqa bi ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.